Dikitnya orang berdiam kan, soya-soya kan ada ya, yang nggak enak dengan kita. Orang kan pasti berkata begitu, kamu tuh nggak sempurna loh. Saya tinggalkan aja sudah. Ceritanya begini kan, aku tuh lagi kecil tuh sakit keras. Waktu di Matapura sakit keras. Jangan sampai adikku kena kayak itu. Yang dicari yang terbaik aja. Yang tak terucap, eksklusif, satu orang, satu sosok yang sangat terkenal di kota Banjarbaru, yang sangat disenangi di kota Banjarbaru, yang sangat diidola-idolakan di kota Banjarbaru, sosok yang kita tidak pernah tahu, sangat humoris, ulet dalam bekerja, dan pantang menyerah. Oke, hari ini yang tak terucap ada di hadapan saya. Boleh perkenalkan namanya? Boleh. Silahkan. Nama aslinya dulu. Asli. Edi. Heni. Edi. 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 Adi. 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 Kak Adi. Nggih, Kak Adi. Kak Adi. Selama ini orang banyak tahu tentang Kak Adi adalah sosok yang humoris. Boleh diceritakan rutinitas kakak sehari-hari, Kak? Dari rumah kemana dan kemana? Saya kalau sudah di rumah, bersih rumah, simun rumah, itu saya tinggalkan aja sudah. Kemana-kemana. Sebabnya saya di rumah tuh kan kadang-kadang pergi, kadang-kadang di rumah gitu. Sebenarnya kalau di rumah apa juga nggak ada pencarian. Kalau di luar kan saya ada pencarian. Bener nggak bekerja, ada yang memberi duit, ada juga. Tiap bulan puasa ada yang memberi duit, tiap tahun dapat sembako. Kemarin waktu kita jalan ke rumah Kak Adi, Okay. kita sempat nanya-nanya, Kak, sama tetangga-tetangga sekitar. Satu hal atau satu cerita yang menurut aku menarik itu adalah Kak Adi ini pribadi yang sering bersih-bersih atau suka bersih-bersih, Kak. Suka. Sampai pada waktu ada bersih-bersih depan rumah kakak sendiri sampai ke depan rumah tetangga, Kak. Iya. Dan itu kenapa, Kak, sampai rumah depan tetangga, Kak? Kan daun rambutan itu kan menyebar ke sana. Jadi saya sapu, saya kan nggak enak. Sedangkan saya baik dengan seseorang, saya kan nggak enak. Nah, dikitnya orang berdiam kan, soya-soya kan ada ya, yang nggak enak dengan kita. Iya. Dengan adik kan bagus ya kalau. Nah, kita dalam hatinya, katanya sampah mana aja ini. Nah, orang kan pasti berkata begitu. Iya. Nah, dan daun rambutan kan banyak kalau Bu Jepang di sebelah tuh, pohon di sebelah tuh kan sampahnya pasti ke tempat kita. Iya. Aku nggak pandang orang, aku sapu aja sudah, gitu aja. Asal aku sapu aja gitu. Oke, berarti sampai memikirkan orang lain juga ya, kayak supaya nyaman ya, kayak. Tetangga kita kan tidak tahu mata belakangnya kayak apa. Iya. Kan. Kak Adi, kalau seandainya di luaran sana misalnya kan yang terjadi banyak orang yang memandang Kak Adi baik, ulet, tekun dan lain-lain. Tapi ada juga di luar sana yang menganggap Kak Adi sebelah mata mungkin, ngatai, nyambati segala macam gitu. Pernah ada, Kak, kira-kira minder gitu, Kak? Pernah ada niat yang tidak bagus ada juga. Iya. Tapi saya munyak-munyak saya olokin juga. Iya. Kamu tuh seperti apa kamu kok ngeliatnya orang kok. Iya. Itu diam aja ya. Tapi itu kita menyesal. Tapi orang tuh terlalu kan masanya. Iya. Nah itu. Iya. Kalau boleh tahu, Kak, berapa bersaudara? Bulan kan? Nggih. 9. 9. Di Jawa ada. Oke.
di Sungai Ulin ada, Iya. ada yang bini tentara ada. Oh, Ya namanya saudara kan kita kan tidak bisa sebentar saudara kita memerlukan dia kan nggak bisa. Kan kita kan sudah besar masing-masing aja. iya. Nah, saudara tuh ya wayah-wayahan aja. Iya. Nggak hari-hari kan orang kan bisa muyak juga. Iya. Nah, Kalau boleh tahu anak keberapa, Kak? belum kedua. Kedua. Dari 9 bersaudara. Kakak ya? di Jawa, nggih. Oh, kakak yang di Jawa. Banyak. Pian tahu atau melihat sosok Mama Pian? Kayak apa, Kak? Mama. Iya. Ya kan Papa. Mama Pian menurut Pian atau arti Mama menurut Pian? Ya seperti biasa aja. Iya. Atau Pian sayang benar? Ya kita sayang. Nanti Mama terkena marah. Kalau ada perlu Mama. Ma, jangan ke muka, gas dimatiin. Oh iya aja Mama gitu. Iya. Aku takutan kalau ada Kebakaran atau apa ya? Nah iya. Musibah. Nah iya. Aku bakar sampah di belakang tuh. Di apa hati-hati loh. Rumahnya papan loh. Ada mah aku tungguin juga. Iya. Ada air kok aja. Aku simburi baju kalau ditungguin loh. Ini rumahnya nggak semen. Ini rumahnya papan ya. Iya. Udah tungguin. Jadi termasuk Kak Adi ini termasuk orang yang nurut sama Mama. Kadang-kadang dikesahan lagi mas saya. Sebabnya mas saya kalau nggak dibakarin dicekeri ayam tuh nah. Iya. Gigi ayam loh rumah aku Kangen lawan Mama, Kak? Pon. Kangen lawan Mama. Ya, ibadakan kayak apa ya ada. Oke. Karena nggak bisa dikesahan lagi tuh nah. Iya. Nggak bisa dikesahan lagi. Nah, Sayang benar kok, kalah. Hah? Sayang benar lah. Iya. Dan Mama juga sayang benar lawan Pian lah. Ini sayang. Karena sayang, karena dibilangin marah dia. Iya. Ma jangan nyebrang Ma. Kalau beli sayuran tuh disuruh sini aja. Jangan nyebrang. Alah, kamu kok ngurusin aku aja tuh. Nyebrang. Akhirnya diserempet orang juga. Iya. Nah, tuh. Kan dari situ kan rawan lah tempatnya situ tuh. Iya. Banyak kejadian, banyak udah tabrakan macam-macam. Tapi dibilangin nggak bisa ngali masnya nggak Mama nih. Iya. Kalau adik-adik Kak, adik-adik Kakak sayang benar jual Pian lawan adik-adik Pian lah. Ya, dipadakan sayang itu Bang yang di pons yang jualan tuh Bang adik ulun. Iya. Ya, dipadakan sayangnya kada jual, udah kayak apa yuk? Ya sayang kayak itu jual lah. Boleh tahu lah Kak. Pian seberapa bertahannya Kak hidup di kan keliling-keliling terus nih daerah Murjani, daerah sekitar. Kan pasti ada 1-2 hal yang kejadian-kejadian yang lucu lah gitu nah Kak. Atau kejadian-kejadian yang manis atau pahit lah Kak. Gitu, Kak. Boleh lah diceritakan. Masalah itu masa bodoh aja lu alami aja. Amun misalnya pengen disambati orang, Kau bisa kayak orang. yang penting keluar aja di Keluar luar. sudah Itu enggak ngolokin aku lagi. Kamu tuh sempurna kan? Itu aja sudah. Tapi kada pernah merasa dendam. Ya, kada bisa ulun. Kada bisa kayak orang. Diingati orangnya ini kada dalam. Kada, ulun Mbak. Kamu tuh enggak sempurna dah. Sudah diam aja. Kani kita atau Kak Adi sebegitu berartikah menurut Pian arti keluarga Kak? Berarti. Ya berarti kan. Ya berarti tapi masing-masing aja. Ya. Dan Pian kada pernah mau merepotkan keluarga Pian yang lain? Gak bisa, tapi kalau merepotkan. Atau minta tolong lawan keluarga Kak, Pian? ada makanan apa Kak? Oh ada makanan. Tapi yang sampai minta gitu tuh. Iya Kak, ada makanan keadaan. Ya. Tapi lu makan di luar tuh kada bayar. Iya. Daripada pagi tuh nah, ada makanan Kak.
Kalau kadang makan di luar gitu, ada aja goreng telur kah? Aja. Nasi di meja tuh ada sudah aja. Adik belum di sebelah kan repot loh. Iya. Memasak. Terkena memasak tangan ada gitu nah. Yang penting harus sarapan pagi Pak. Sebabnya ini kalau sarapan pagi mah tuh nanya yang dihantam. Iya. Nah itu. Oke, ada cerita juga Kak yang unik mungkin. Yang Pian mulai mau atau mulai tertarik atau Pian merasa kayaknya aku melakukan ini gitu Kak. Yang tentang pertama kali nukar bedak Kak. Nukar bedak, nukar lipstik, nukar gincu, nukar bedak kayak itu. Itu mulai kelas berapa Kak? Nah, ceritanya begini kan. Aku tuh lagi kecil tuh sakit keras. Oke. Waktu di Matapura. Iya. Sakit keras. Pokoknya diurutakan nggak bisa. Pokoknya diurutakan tuh nggak bisa. Pokoknya. Terus sampai kemana-mana murut 3 kali tuh tangga-tangga di Matapura di asrama tuh nggak bisa nggak mempan lalu sakit begitu terus jadi ibu saya Pak kayak payu anak kita di payu gitu iya Pak gitu ada tetangga tuh banyak teman-temannya aja teman saya kan itu kan perempuan semua Iya. Datang kenapa kamu sakit Kak sambil bawa boneka Iya. bawa boneka yuk kita mainan ya gitu nah sehat itu nah itu Bang Oh. nah sehatnya tuh teman tuh datangan itu Bang sehat Iya. itu nggak ada laki-laki temennya tuh temen Iya. saya itu perempuan semua Perempuan semua. tetangga-tetangga itu di asrama tuh Oke. nah itu sembuhnya itu sudah Iya. terus saya pinjam boneka Kak ya dipinjemin boneka nah, sampai sekarang nih Bang Oke. Sampai sekarang membentuk Kak Perempuan. Adi yang hatinya lembut Kak. yang seperti perempuan tuh Iya. nah itu lu kan kalau nggak ada bisa nggak ada lagi ulen kalau nggak ada itu Ya. teman-teman yang perempuan-perempuan yang kecil-kecil itu Iya. nah teman kita sakit yuk ini kan boneka kayak ini boneka aja terus aku gendong juga pinjam ya aja nah sembuh itu sudah aduh Pak gitu kok anak kita diurutakan sekalinya sembuhnya dengan teman-temannya itu yang datang-datang itu Pak oh iya ya itu teman-temannya gitu dulu kan nggak pernah datang kalau anak-anaknya datang anak ada kecil-kecil perempuan tuh main boneka Iya. nih Kak bonekanya Kak kalau pinjam nanti sembuh kamu ya sampai boneka tuh Bang sudah besar nggak boneka lagi sudah Enggak lah. Dan juga ceritanya Pian pernah 2 kali ya Kak kecelakaan ya kalau nggak salah. di Sungai Paring ya pas saya masih ikut orang ke warung Iya. saya kan mau mengambil jahitan di Matapura sudah 3 hari kan nggak enak loh siapa lagi minta tolong hanya bekerja di warung orang ini kan kalau kita kan nggak ada kesempatan loh sekalinya Om tolong Om orang pakai mobil tekap Om bisa numpang Pian Om Pian anda kemana Om mau ke Matapura aja ikut Bang Om gitu lu ambil jahitan ya sekali ditabrak orang di belakang Ya. yang menyerempet yang kedua kalinya tuh waktu musim mati lampu nah itu Kebiasaan Pian Kak, misalnya ada masalah berat gitu Kak. Pernah ada sih Kak? Ada kendala atau ada apa? Misalnya kayak bingung nih hari ini kada megang duit misalnya atau kada belanja gitu misalnya. Kayak apa? Pian terus biasa. makan diberi orang Pak Iya. diberi orang ada juga yang dijulungin duit gak ada usah makan aja ambil aja Iya. ada juga gitu ya ada rezekinya lah bulan puasa ini ada aja memberi paket-paket uang di amplop ada juga tadi puasa itu tadi kan dapat tiap tahun kan dapat 3 juta loh tiap tahun tuh Dari usia Pian sekarang loh Kak. Dari dulu, dari Pian berapa puluh tahun lah nggak pernah di Banjarbaru, mungkin dari kecil di Banjarbaru. Oke.
terus sudah mengalami dan melihat banyak benar orang, dan sampai sekarang harapan Bian apa sih Kak? Harapan tuh ya kayak apa ya, gak usah memikirkan tuh nah. Ya, Apa yang dilakukan gitu aja. kayak itu aja. Pokoknya berbuat baik aja Kak. Enggak. Bagi kita yang dicari yang terbaik aja. Pokoknya kada pernah menyakiti orang. Kada bisa. Kalau orang menyakiti seorang baru kamu gak sempurna gitu aja sudah. Nah itu. Gak usah panjang lebar. Panjang lebar tuh maksudnya gak ada ayatnya kata orang tuh. Iya. Oke Kak. Gak kesudahan. Berarti dari ini kita bisa menyimpulkan Kak, mungkin Kak Adi ini sebenarnya sosok yang sayang keluarga, sosok yang niatnya baik Kak, pedulilah sama keluarga, nggak mau ngerepotin orang gitu kayak. Bisa lah Pian beri pesan aja Kak, gasan orang yang nonton Pian nantinya. Keserah aja. Nggih, boleh berpesan jangan jahat jadi orang, atau jangan ngatain orang atau apa gitu Kak. Itu gak bisa mas saya. Boleh nggak dari kakaknya boleh memesankan atau ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan gitu buat yang nonton kakaknya. Kalau kita mas saya, Ya. kalau membicarakan orang ini gak kesudahan. Oke. Gak kesudahan. Kita tiring aja sudah. Jadi intinya, Apalagi melihat orang makan di KPK gadis yang gak karuan tuh nah. ya. Ma sayangnya juga nih hal-hal sudah jadi kayak ini jadinya. Nah, Tuhannya kayak apa gitu. Ya. Makanya jangan sampai adingku kena kayak itu. Bang, nah di KPK itu. Ya. Sayang lah, anu lagi yang hura-hura laki-laki lain. Aku meniring tapi dalam hati aja mas. Iya. Uyuh lah Bian Kak. Pon, Capek lah. Uyuh lah. ya capek tidur ya sudah. Manusia capek ini kan enggak semua orang ya capek. Iya. Tapi aku tidur. Oke. Tidur siang, malam. Cuman menurut capeknya kan enggak kesudahan mas. Pokoknya jalanin aja lah. Nggih. Apa yang ada aja. Terima kasih Kak Adi Nggih. udah mau datang di sini Nggih. dan berbagi ceritanya buat Nggih. kita Kak. Oke, yang tak terucap episode Kak Adi atau Nikita Murjani. Nggih. Terima kasih. Nggih.